Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang ada di sekitar kita setiap hari. Tetapi mungkin sering kita abaikan. Coba kalian pikirkan, bagaimana kita bisa mendengar musik favorit kita, suara teman yang sedang berbicara, atau bahkan suara hujan yang menenangkan. Nah, semua itu terjadi karena adanya bunyi. Bunyi memiliki banyak sifat menarik, dan hari ini kita akan mempelajarinya bersama. Kita akan mempelajari apa itu bunyi, sifat-sifat bunyi, tinggi rendah bunyi, intensitas bunyi, dan kemampuan ekolokasi. Ayo, siapa yang penasaran? Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa sih pengertian dari bunyi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis karakter bunyi melalui percobaan. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan tinggi rendah bunyi. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengetahui cara mengatur intensitas bunyi. Nah, Ibu harap kalian semua dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum lanjut, pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Ayo kita pelajari. Masuk ke materi yang pertama. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi akan tercipta. Nah, itulah pengertian dari bunyi. Bunyi memiliki 3 sifat. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi bergerak ke segala arah. Penjelasan mengenai bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya, meja adalah bentuk padat, air adalah cair, dan udara adalah bentuk dari gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa atau ruangan tanpa udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengar gema di dalam rumah ya? Sifat bunyi yang terakhir adalah bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya? Saat kalian berada di ruang kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Sekarang kita masuk ke tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Contohnya peluit. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya adalah detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Nah, jadi apakah kamu tahu bahwa suara orang dewasa cenderung lebih rendah dari suara anak-anak? Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa.
karena pita suara orang dewasa lebih besar sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara lebih kecil. Itulah alasan mengapa suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering karena berbahaya bagi kesehatan telinga. Kita bisa mengubah intensitas bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya sesuai dengan alat musik yang kita pakai. Contoh pukulan, tekanan, gesekan, atau tiupan yang diberikan pada alat musik. Misalnya drum. Drum yang diberikan pukulan yang kuat, maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi. Dan suling yang ditiup pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Begitu juga dengan alat-alat musik lainnya. Yang terakhir, pemanfaatan bunyi. Hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut dengan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makan, serta berkomunikasi. Kemampuan ekolokasi juga dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Contohnya adalah batimetri, alat pengukur kedalaman laut. Nah, setelah mendengar penjelasan yang Ibu berikan tadi, kita sudah belajar banyak hari ini tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Kita sudah tahu bahwa bunyi terjadi karena getaran, dan getaran itu bisa merambat melalui berbagai medium, seperti udara, air, atau benda padat. Kita juga sudah belajar bagaimana mempengaruhi tinggi dan rendahnya bunyi yang kita dengar. Semoga setelah ini kalian bisa lebih peka terhadap suara-suara di sekitar dan memahami bagaimana bunyi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang masih bingung. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.